Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Abdurrahman Nasrullah, NIM 202030071 dari kelas Khat Al-Arabi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Khat Al-Arabi pada masa pra-Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Khat Al-Arabi, lalu tentang jenis-jenisnya, lalu pada penjelasan yang terakhir akan menjelaskan tentang perkembangan atau sejarah perkembangan Khat Al-Arabi itu sendiri pada masa pra-Islam. Nah, yang pertama, Khat Al-Arabi, pengertiannya adalah Khat Al-Arabi adalah istilah yang merujuk pada seni kaligrafi Arab. Kata khat sendiri itu memiliki makna tulisan atau garis, sementara Al-Arabi itu tersendiri bisa diartikan sebagai Arab atau bahasa Arab. Jadi secara etimologi Khat Al-Arabi dapat diartikan sebagai seni tulisan atau seni garis bangsa Arab. Lalu secara terminologi Khat Al-Arabi itu mengacu pada seni kaligrafi Arab yang sangat dihargai dan berkembang pesat dalam dunia Islam. Kaligrafi itu sendiri atau kaligrafi Arab dianggap sebagai bentuk seni yang sangat indah dan penting dalam budaya agama Islam itu sendiri, terutama karena tradisi Islam melarang penggambaran figur manusia ataupun hewan. Oleh karena itu seni kaligrafi menjadi cara untuk mengekspresikan keindahan dan keanggunan melalui bentuk-bentuk abstrak dari huruf Arab. Nah, kaligrafi Arab memiliki berbagai gaya dan budaya, dan para kaligrafer atau penulis khat sering menggunakan teknik-teknik khusus untuk menciptakan karya seni yang indah dan harmonis. Khat Al-Arabi tidak hanya digunakan dalam tulisan-tulisan agama, tetapi juga diaplikasikan dalam seni dekoratif, arsitektur, dan berbagai bentuk seni lainnya di dunia Islam. Lalu, pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis Khat Al-Arabi. Adapun beberapa jenis-jenis Khat Al-Arabi yang dijelaskan Ibnu Al-Nadim menyatakan bahwa terdapat 12 corak tulisan utama dalam seni khat, akan tetapi sangat sukar untuk menemukan bukti tipologinya. Bukti-bukti yang banyak adalah berupa tulisan Al-Quran, sama ada tertulis di atas papirus, kulit-kulit binatang, maupun kertas. Nah, Ibnu Al-Nadim menguraikan lagi bahwa corak lain daripada khat kufi dan naskhi, terdapat lagi bentuk lain berupa tulisan setengah atau nisfu. Disebut juga corak tulusain atau 2/3, atau juga sepertiga atau qad thuluth. Selain itu, Ibnu Muqlah pula mengklarifikasikan 6 jenis tulisan seni khat yang berkembang dalam dunia Islam, yaitu yang pertama adalah qad thuluth. Khat thuluth yakni sejenis gaya penulisan khat Arab yang besar dan elegan, sering digunakan untuk menulis teks agama. Lalu yang kedua yaitu khat naskhi. Nah, khat naskhi yakni gaya penulisan kaligrafi Arab yang sederhana dan terbaca dengan mudah. Banyak juga digunakan dalam penulisan Al-Quran dan naskah-naskah Islam lainnya. Lalu yang ketiga adalah khat diwani.
Khot diwani yakni gaya kaligrafi yang cenderung melingkar dan artistik, sering digunakan pada naskah resmi atau dekoratif. Lalu yang keempat yaitu khot kufi. Khot kufi adalah gaya kaligrafi Arab klasik dengan bentuk huruf yang sederhana dan kuat. Umumnya digunakan pada prasasti-prasasti kuno dan desain arsitektur Islam. Lalu yang kelima adalah khot Parisi. Khot Parisi adalah gaya kaligrafi yang berasal dari Persia. Khot ini memiliki ciri khas melengkung dan artistik. Khot ini juga sering digunakan dalam seni dan dekorasi. Lalu yang keenam yaitu khot rikjah. Khot rikjah adalah gaya penulisan kaligrafi yang sederhana dan mudah dibaca, sering digunakan dalam penulisan sehari-hari dan publikasi cetak. Nah, yang ketiga ya menjelaskan tentang sejarah perkembangan khot pada masa pra-Islam. Pada masa Arab pra-Islam, tulisan Arab tidak begitu berkembang karena tidak begitu banyak yang bisa menulis dan membaca pada masa tersebut. Sebagian besar penduduk Hijaz masih diselimuti kegelapan buta huruf, apalagi bagi penduduk Badui yang hidupnya nomaden atau berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain. Nah, keahlian baca tulis hanya dimiliki oleh golongan yang sangat kecil, yaitu rohib-rohib yang beragama Yahudi dan Nasrani. Lalu tradisi menulis bangsa Arab pada waktu itu hampir tidak ada sama sekali, kecuali pada beberapa kalangan tertentu. Nah, faktor inilah yang menyebabkan tulisan Arab tidak mengalami pertumbuhan dan bahkan amat lambat sekali pertumbuhannya. Oleh para ahli, kelambanan ini diakibatkan dari kecenderungan kehidupan bangsa Arab itu sendiri. Pada masa pra-Islam, mayoritas bangsa Arab dikenal memiliki tabiat-tabiat yang kurang kondusif bagi perkembangan tulisan bangsa Arab itu sendiri. Lalu, menurut Ilham Khairi, bangsa Arab awalnya mereka tidak memiliki budaya tulis-menulis, tak pernah mementingkan catatan sejarah kehidupan mereka tidaklah tertuliskan. Sebagian besar mereka adalah buta huruf. Sedikit sekali orang yang mampu menulis, hanya beberapa pemuka masyarakat saja yang jumlahnya sangat minim yang memiliki kemampuan untuk menulis. Lalu meskipun demikian, beberapa di antara bangsa Arab masih meremehkan tulisan, terutama untuk kebutuhan perniagaan dan guna menulis syair-syair terbaik yang digantungkan pada dinding Ka'bah atau mu'allaqat. Ketidakmampuan tulis-menulis mengantarkan mereka untuk mengandalkan metode hafalan yang pada gilirannya menjadi tolak ukur kecerdasan dan kemampuan ilmiah seseorang di Arab pada masa itu. Nah, mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang baik mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.